Selamat pagi Pak Erik dan Pak Jerry. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pada case 1, proses packing minuman serbuk di PT XYZ Surabaya. Perkenalkan, saya Nisa Amelia Kahir, NRP 1603175152. Ada Abdullah Baretwan, NRP 1603171137. Iris Martin, NRP 1603171139, dan Diayun Ningtyas, NRP 1603171188. Ya, seperti yang dapat dilihat pada flowchart pada PPT, ini merupakan simulasi proses packing minuman serbuk di PT XYZ Surabaya dengan menggunakan sistem semi otomatis. Di mana proses pertama yang dilakukan itu adalah filling. Pada proses ini, mesin filling akan memasukkan serbuk minuman ke dalam plastik roll yang sudah tersedia, sehingga terbentuk produk dalam bentukan saset. Nah, kemudian saset ini akan dialirkan menuju meja penggabungan, di mana di meja penggabungan ini terdapat packer yang akan memasukkan saset ke dalam kardus. Setiap kardus berisi 9 saset. Apabila satu kardus full 9 saset, maka dapat dikatakan sebagai full box. Full box ini akan dialirkan kembali menuju isolation zone. Nah, apabila setelah box ini diisolasi, maka produk ini akan dialirkan langsung ke warehouse menggunakan conveyor dan kemudian disimpan ke dalam warehouse. Selanjutnya ada proses pengecekan data. Di sini terdapat 4 step, yaitu yang pertama ada pengujian easy fit untuk data kecepatan aliran saset pada saset Q1, dan yang kedua itu ada pengujian easy fit untuk data kecepatan aliran saset sebelah kanan atau distribusi pada saset Q2. Yang ketiga adalah pengujian distribusi waktu kedatangan box di Q1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2. Dan yang keempat adalah pengujian distribusi waktu proses pada isolation zone. Berikut adalah tabel hasil dari data kecepatan aliran saset pada proses packaging dan ada data kecepatan aliran kardus pada proses packaging juga. Yang pertama yang dilakukan adalah pengujian dengan menggunakan easy fit untuk data kecepatan aliran saset sebelah kiri pada distribusi saset Q1. Nah, distribusi apa yang akan digunakan pada Q1 ini? Kita yang pertama dapat melihat urutan prioritas pada tabel distribution function, dan kemudian adalah memperhatikan total ranking terkecil di antara Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling serta Chi-square. Dan kemudian adalah melihat nilai yang kurang lebih mirip dengan nilai Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling serta Chi-square. Hasil yang didapatkan pada pengujian easy fit yaitu menggunakan distribusi triangular. Nah, setelah mengetahui distribusi, maka nilai itu diinput pada arrivals dan dalam kolom frekuensi pada entity saset dan lokasi saset Q. Dan didapatkan hasil M sama dengan 1,19, A 1,058, B 1,2204. Di mana format yang digunakan adalah T A, B, A, M, B atau T 1,0658, 1,119, 1,2204. Nah, pengujian selanjutnya pada pengujian easy fit untuk data kecepatan aliran saset sebelah kanan. Pertama, kita perhatikan terlebih dahulu 3 hal sebagai berikut, yaitu melihat urutan prioritas pada tabel distribution function, kemudian melihat total ranking terkecil di antara KS, AD, dan Chi-square, serta melihat nilai yang kurang lebih mirip dengan KS, AD, dan Chi-square. Nah, dari proses easy fit ini kita peroleh distribusi yang sesuai, yaitu distribusi Pearson 6.
Kemudian proses selanjutnya, setelah kita mengetahui distribusi apa yang digunakan, maka kita lakukan input nilai distribusi Pearson 6 pada arrival dalam kolom frekuensi pada entity saset dan lokasi saset Q2. Kita peroleh alfa 1 sama dengan 75116, alfa 2 284820, beta 40,969, dan gamma 0. Format yang kita gunakan untuk memasukkan dalam promodel yaitu P6 dalam kurung alfa 1, alfa 2, beta atau P6 dalam kurung 75116, 28420, 40,969. Selanjutnya untuk pengujian ketiga yaitu pengujian distribusi waktu kedatangan box di box Q1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2. Nah, untuk melakukan pengujian ini, kita harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut, yaitu melihat urutan prioritas pada tabel distribution function, melihat total terkecil di antara KS A square, dan serta melihat nilai yang kurang lebih mirip dengan KS AD dan G square, sehingga kita peroleh distribusi yang sesuai untuk kedatangan box, yaitu distribusi. Setelah kita mengetahui distribusi yang sesuai, kemudian kita lakukan input nilai distribusi normal pada arrival dalam kolom frekuensi pada entity box dan lokasi box Q. Kita peroleh standar deviasi yaitu 0,30317 dan mu sama dengan 4,283. Kemudian format yang digunakan dalam promodel yaitu N dalam kurung mu, standar deviasi atau N dalam kurung 4,283, 0,30317. Selanjutnya, pengujian keempat, yaitu pengujian distribusi waktu proses pada isolation zone. Dengan memperhatikan 3 hal, yaitu melihat urutan prioritas pada tabel distribution function, melihat total ranking terkecil di antara KS, AD, dan G square, serta melihat nilai yang kurang lebih mirip dengan KS, AD, dan G square, maka kita peroleh distribusi yang sesuai untuk pengujian pada waktu proses isolation zone, yaitu distribution atau distribusi Erlang. Kemudian setelah kita mengetahui distribusi yang sesuai, kita lakukan input nilai distribusi Erlang pada processing dalam kolom operations pada entity full box dan lokasi isolation zone. Kita peroleh dari hasil easy fit, diperoleh M sama dengan 163, beta sama dengan 0,01372, dan gamma sama dengan 0. Dengan format yang digunakan yaitu with ER dalam kurung beta, M. Atau with ER dalam kurung 0,01372,163. Selanjutnya adalah untuk pembuatan sistem promodel. Untuk pembuatan sistem promodel terdapat 7 step. Mulai dari build location, build entities, build variable global, lalu build arrivals, build part networks, build research, dan build processing. Pada build location, kami menginputkan lokasi-lokasi yang akan digunakan pada model ini. Lokasi-lokasinya antara lain yaitu Q, tabel, isolation Q, isolation zone, isolation Q2, tabel 2, lalu saset Q2, box Q, 1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2, lalu warehouse dan warehouse conveyor. Kami mengasumsikan panjang semua Q sama yaitu 20 meter dan panjang semua conveyor 25 meter dan kecepatan conveyornya 50 mpm. Lalu asumsi lainnya yaitu kami mengasumsikan pada isolation zone terhadap 5 pekerja sehingga kapasitas yang digunakan yaitu 5. Lalu build entities. Build entities terdapat 4 entity yang digunakan yaitu box, asset, full box, dan finished good dengan kecepatan masing-masing yaitu 50 mpm. Lalu variabel global terdapat 3 icon yaitu jumlah produk mesin 1, dan jumlah produk mesin 2. Variabel global digunakan untuk menghitung jumlah kumulatif produk yang dihasilkan.
Lalu build arrival. Build arrival terdapat beberapa entity dengan lokasi masing-masing seperti pada tabel berikut. Kolom frekuensi berisi distribusi yang sesuai dari hasil pengujian EasyFit sebelumnya. Arrival digunakan untuk memodelkan entity yang datang dari luar sistem. Lalu build path networks digunakan untuk menentukan rute jalannya operator, di mana pada model ini diasumsikan bahwa operator atau packer memiliki rute yaitu dari tabel ke tabel 2. Lalu build resource. Pada build resource terdapat 3 resource yang bertugas sebagai packer dengan spesifikasi yang sama, di mana para packer bekerja pada tabel dan tabel 2 untuk memasukkan saset ke dalam box. Lalu selanjutnya build processing. Pada build processing berikut merupakan proses dari mesin 1. Proses pertama yaitu entity berupa saset datang dari saset Q ke tabel dengan rule join 9. Lalu box datang dari box Q 1.1 dan 1.2 ke tabel dengan rule first 1. Selanjutnya proses di tabel yaitu operator atau operator 2 atau operator 3 memasukkan 9 saset ke dalam satu box menjadi entity full box dan akan menuju isolation queue. Full box tersebut dari isolation queue akan menuju isolation zone diproses oleh operator yang berada di isolation zone. Kemudian hasilnya disebut sebagai entity finished good. Finished good dari isolation zone akan menuju warehouse conveyor dan memasuki ke dalam warehouse. Kemudian dari warehouse, finished good akan keluar dari sistem. Berikut merupakan gambar yang terjadi pada proses dari mesin 1, yaitu proses mesin yang sebelah kiri. Lalu, pada proses dari mesin 2, sama seperti pada mesin 1. Dalam build processing, baik pada mesin 1 dan mesin 2, digunakan beberapa asumsi. Di antaranya yaitu, packer berjumlah 3 orang, bertugas pada tabel dan tabel 2. Lalu, isolation zone terdapat 5 operator, kapasitas pada isolation zone adalah 5, kapasitas tabel diasumsikan sebesar 50. Berikut merupakan gambar proses pada mesin 2, yaitu mesin yang sebelah kanan. Kemudian setelah memodelkan semua sistem ke dalam ProModel, kami melakukan simulasi dengan waktu 3 jam dan replikasi sebanyak 10 kali, sehingga didapatkan output hasil simulasi. Kemudian output hasil simulasi ini diuji statistik dibandingkan dengan output aktual untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara simulasi dan kondisi real. Ini merupakan hasil dari simulasi, yaitu utilisasi atau utilitas untuk tiap lokasi. Di sini dapat dilihat bahwa utilitas table dan table 2 sangat tinggi, yang berarti bahwa terdapat banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan pada table dan table 2. Ini merupakan hasil pengujian statistik. Kami menggunakan uji t-test independen, yaitu untuk menguji 2 mean sampel kecil untuk output hasil simulasi dan output aktual. Diperoleh hasilnya p-value sebesar 0,838, yang berarti terima H0 karena p-value lebih besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara output simulasi dengan output aktual, sehingga dapat dilakukan eksperimen. Kami melakukan eksperimen untuk meningkatkan output dengan cara menambah 3 resource. Jadi, sekarang terdapat 3 resource yang bekerja pada table dan 3 resource yang bekerja pada table 2. Sehingga pemodelan resource tidak dibutuhkan lagi karena operator tidak berpindah-pindah tempat. Kami juga menggunakan asumsi wait 120 sebagai waktu yang dibutuhkan bagi packer untuk memasukkan 9 saset ke dalam satu box, yaitu selama 120 detik. Setelah melakukan eksperimen, kami lakukan simulasi yang sama dengan waktu 3 jam dengan replikasi 10 kali dan diperoleh output hasil eksperimen sebagai berikut. Kemudian, kami melakukan perhitungan apakah eksperimen kami layak untuk dilakukan atau tidak dengan cara kami mengasumsikan
keuntungan tambahan yang diperoleh dari setiap produk adalah 3.000. Pada hasil eksperimen terdapat peningkatan output sebesar 3.690 produk, sehingga keuntungan tambahan yang diperoleh adalah 11.070.000. Sedangkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah biaya untuk gaji packer. Kami menambah 3 packer, sehingga biaya yang harus dikeluarkan adalah 9.600.000. Maka kesimpulannya, eksperimen ini layak untuk dilakukan karena menambahkan keuntungan. Karena keuntungan tambahan lebih besar dari biaya tambahan yang dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.